Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan di halaman 134 itu kan dijelaskan adab itu merujuk kepada pengenalan dan pengakuan atas tempat, kedudukan dan keadaan yang tepat dan benar dalam kehidupan, dan kepada disiplin diri agar ikut secara positif dan rela memainkan peranannya sesuai dengan pengenalan dan pengakuan itu. Nanti kan setelah ini orang yang bisa memiliki sifat seperti ini kan akhirnya bisa melakukan sebuah aksi yang dinamakan sebuah keadilan. Kan tafsiran bebasnya keadilan itu atau bersifat adil itu kan bisa menempatkan suatu sesuai pada tempatnya. Nah, untuk bisa ini kan kita harus kenal dulu mana tempat yang layak, mana yang tidak. Nah, sebenarnya adab ini kalau kita baca dalam Al-Quran itu sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri itu telah mencontohkan sendiri. Saya ngutip itu di dalam salah satu surat, yaitu surat Al-Imran ayat 18 itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sadaqallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi fa innama bil kits la ilaha illahu azizul hakim. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tidak ada Tuhan melainkan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat ini itu menggambarkan sebuah marotib, ada urutan-urutan itu. Sebenarnya yang pertama bersyahadat atau memproklamirkan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, yaitu Allah sendiri. Kemudian urutan berikutnya marotibnya adalah malaikat. Kemudian marotib berikutnya adalah ilmu. Berarti memang ada satu hierarki yang harusnya memang terjadi dalam kehidupan ini. Sedangkan penyakit orang yang loss of adab itu di dalam halaman 140 itu Sayyidina Agam Al-Atas mengatakan ciri utama gejala hilangnya adab dalam umat adalah proses penyamarataan yang ditanamkan dari waktu ke waktu dalam pikir orang Islam dan diamalkan dalam masyarakat. Penyamarataan ini kan tidak ada ini, nanti ujung-ujungnya tidak ada marotib. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menyatakan ada marotib-marotib, terutama ini yang nanti menjadikan adanya sebuah hierarki authority yang sangat vital dalam Islam. Bahwasanya Rasulullah SAW juga bersabda, al ulama warasatul anbiya. Setelah para nabi dan rasul terutama Muhammad SAW itu wafat, tugas beliau itu akan dilanjutkan oleh marotib berikutnya, yaitu ulama. Bahkan disebutkan dalam hadis itu Yasfaul itu yang akan memberi syafaat di hari kiamat itu pertama anbiya, tumal ulama. Kemudian ada hadis lain asadul bala al anbiya, tumal ulama. Sekeras-kerasnya bala itu yang menimpa para nabi, cobaannya itu kemudian ulama. Ini adalah marotib-marotib. Jadi kalau orang yang memahami Islam secara akidah Ahlussunnah Jamaah harusnya itu ya memang seperti ini. Tidak boleh ada penyamarataan di dalam konsep terutama hierarki authority di dalam hal agama ini. Sedangkan saya pernah dengar Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sekaf dari Ihya itu pernah beliau itu nyeletuk gini, kalau orang sama-sama pecinta batu, ini ada batu kali, ini ada batu safir, sama-sama batu, apa mau dia batu kali ditukar dengan batu safir? Ini tidak mau, karena memang sama-sama batu, tapi ada tempelan sifat yang membedakan nilai jual dari kedua batu ini. Nah, inilah ulama juga manusia, tapi ada tempelan sifat pewaris ilmunya Nabi, pewaris akhlaknya Nabi. Ini yang akan menjadi sebuah hierarki authority yang harusnya memang tetap dipelihara jika bangunan agama itu mau tetap aman lah. Sedangkan kalau kita tarik ke keadaan hari ini, terutama di negara kita Indonesia ini, para founding father yang banyak juga digawangi perumusnya itu di tim 9 ada para ulamanya itu kan secara kesepakatan konsensus dinyatakan di sila keempat itu ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Nah, ra'iyah ini dalam konsepnya Islam itu kan ada hadis kullukum ra'in wa mas'ul an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban tentang siapa yang akan dipimpinnya. Nah, ra'iyat ini bahasa Arab itu orangnya dipimpin. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Hikmahnya adalah para ulama. Jadi sekarang ini sudah kebablasan, orang menyatakan paling Pancasilais namun mengagungkan nilai demokrasi yang ada beberapa pecahannya itu yang sekarang mendominasi, yaitu bukan sistem musyawarah seperti sila keempat,
tapi sistem one man one vote. Nah ini kan ada konsepnya baru tuh Vox Populi Vox Dei, suara terbanyak adalah suara Tuhan. Ya kalau suara terbanyak yang para ulama yang arif, kalau suara terbanyaknya maling, ya sekarang ada undang-undang ini undang-undang itu yang rakyat menolak tapi para wakil rakyat itu menyatakan tidak apa-apa. Nah ini adalah sebuah tidak adanya authority yang dijalankan dalam sistem yang katanya mengaku Pancasila, yang demokrasi. Sebenarnya yang sekarang lebih banyak dijalankan itu demokrasi liberalnya Barat. Jadi kalau mau mengembalikan Pancasila yang sejati ya harusnya minimal sila keempat ini harusnya dijalankan. Sistem musyawarah yang dipimpin oleh para ahli hikmah, yaitu para ulama. Kalau one man one vote, suaranya ulama yang wali sekaligus sama dengan suaranya maling, sama dengan suaranya copet, sama dengan suaranya pelacur. Ya ini kalau kita ya alim sama maling sama, one man one vote, dan itu juga bisa dibeli. Maka dari sini juga nanti akan, ini kan termasuk hilangnya adab, penyamarataan. Jadi nanti setelah hilangnya adab ini akan muncul pemimpin palsu. Ya ini ya lingkaran setan juga. Jadi mungkin salah satu tambahan dari Al-Fakir, ya ini yang harus kita benahi juga. Pertama dalam diri, terus anak-anak kita, bahwa ya Pancasila ini bagus sebenarnya, banyak yang dari warisan ulama kita. Namun ya ini kalau mau mengembalikan ya harus konsisten. Hierarki authority ini tetap harus dijaga. Jadi yang dimaksud hierarki authority adalah dalam hal keilmuan, bukan, bahkan kalau kita dalam hal duniawi saja orang disamaratakan itu tidak mau, apalagi dalam hal yang menyangkut urusan akhirat. Jadi demikian yang singkat Al-Fakir. Kalau ada saran bisa dikoreksi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.